aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi Dia atau melihat anak-anaknya orang saleh menderita kelaparan. Jadi orang-orang yang sudah tua ini punya pengalaman, punya kesaksian, dan itu perlu diceritakan di dalam kehidupan anak-anak, bahkan cucu-cucu. Mungkin ada yang bilang, saya belum punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini, biarlah kita minta sama Tuhan, supaya kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa pengalaman itu penting? Kenapa kesaksian itu penting? Kenapa pengalaman berjalan bersama Tuhan secara pribadi kita itu penting dalam kehidupan kita? Karena iblis bisa mencuri iman kita. Iblis bisa mematahkan pengharapan kita. Tapi iblis tidak bisa mencuri pengalamanmu dengan Tuhan. Jadi engkau perlu punya pengalaman, punyalah kerinduan, supaya kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ayub pasal 42. Ayat yang kelima, Ayub 42 ayat yang kelima berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku berdegar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau dulu mungkin kita cuma dengar kesaksian pendeta, dulu mungkin kita cuma dengar kesaksian ketua Kersel atau ketua rayon, ketua distrik. Tetapi biarlah ini menjadi kerinduan kita. Opa dan Oma, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Bukan hanya dari kata orang saja kita mendengar tentang Tuhan. Tapi setiap kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang pertama adalah orang tua punya nasihat. Yang kedua, orang tua punya pengalaman dan kesaksian. Yang ketiga, orang tua memiliki berkat yang bisa diwariskan kepada anak-anak dan cucu. Berkat yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua kita perlu hidup takut akan Tuhan? Kalau kita pengen melihat anak-anak cucu-cucu kita dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan, maka kita perlu memberikan warisan ini kepada anak-anak kita. Hidup takut akan Tuhan. Kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, saya tahu ada opa dan oma saya yang begitu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ada papa dan mama saya yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga hal itu mereka wariskan kepada kami sebagai anak-anak. Dan itu juga akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Jadi berkat yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Kalau hari ini mungkin anak-anak kita masih kekurangan. Kalau kita wariskan hidup takut akan Tuhan, satu hari mereka akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, berkat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang ke-29. Ini Yakub, Ishak, dia melepaskan berkat kepada Yakub. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang tua saja. Opa, oma yang ada di tempat ini, biarlah engkau bisa melakukan ini buat anak-anak dan cucu-cucu. Dan Alkitab mencatat, seperti yang diperkatakan oleh bapaknya, itu yang dialami oleh anak. Kejadian 27, ayat yang ke-27, 27 sampai 29. 27. Baca sama-sama 23. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lagi dia katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan.
Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk padamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kita perlu melepaskan berkat ini kepada anak-anak kita. Sebab kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka melakukan ini seperti Ishak. Dia melakukan ini, dia melepaskan berkat kepada Yakub, dan Yakub, saudara tahu Yakub dari seorang penipu, dari